'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Baik, selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 ingin presentasikan tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafsah Fajaz, selaku moderator. Nama saya Alfie Orania Persafea. Saya Ruta Prilia sebagai narasumber 1. Saya Muhammad Ilham sebagai narasumber 2. Saya sebagai Steven sebagai sumber. Dan satu teman kami yang tidak masuk, yaitu Aura sebagai narasumber 1. Pertama-tama, kami akan membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Satu, pengertian teks laporan observasi. Teks laporan hasil observasi atau LAO adalah teks yang berisi informasi tentang suatu objek atau situasi yang diperoleh setelah melakukan pengamatan secara sistematis. Teks ini disusun berdasarkan fakta dan data dari hasil pengamatan dan bertujuan untuk memberikan penggambaran umum atau penjelasan rinci mengenai objek yang diobservasi. Yang kedua ada ciri-ciri TLHO. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, ditulis secara lengkap, sempurna dan terstruktur. Nomor 3, tidak mengandung opini pribadi, mengada-ngada, persangka, pihak yang menyimpang atau tidak tepat. Yang keempat, bersifat universal. Laporan hasil observasi yang dibuat harusnya bersifat umum atau general, serta dapat dipahami oleh semua orang dan tidak merugikan orang lain. Nomor 5, objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Nomor 6, menggunakan kata baku, kaidah bahasan dan next, ada tujuan dan fungsi TLHO. Teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menyajikan informasi faktual tentang suatu objek atau fenomena berdasarkan pengamatan. Fungsinya mencapit laporan, penjelasan, dokumentasi, dan penyediaan sumber informasi yang valid. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi memiliki beberapa bagian struktur. Di antara lainnya, yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini memberikan definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Ini bisa berupa informasi umum seperti nama latin, asal-usul, kelas, atau informasi tambahan lainnya yang relevan. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi perincian lebih lanjut tentang hal yang akan dilakukan. Jika objeknya adalah hewan, deskripsi bagian bisa mencakup ciri-ciri fisik, habitat, makanan, dan perilakunya. Jika objeknya tumbuhan, bisa mencakup ciri-ciri fisik, bunga, akar, buah, atau bagian lain dari tumbuhan tersebut. Yang terakhir ada 3, deskripsi manfaat. Bagian ini menjelaskan manfaat atau fungsi dari objek yang diamati. Misalnya, manfaat tumbuhan bagi lingkungan atau manfaat bagi ekosistem. Selanjutnya ada kaidah kebahasan. Yang pertama, penggunaan bahasa formal. Menggunakan bahasa formal dan tidak menggunakan bahasa slang atau informal. Kedua, penggunaan istilah ilmiah. Menggunakan istilah ilmiah dan teknis yang relevan dengan objek atau fenomena yang diamati. Ketiga, penggunaan kata kerja. Menggunakan kata kerja yang tepat untuk menggambarkan tindakan atau proses yang diamati. Dan yang keempat, penggunaan kalimat objektif. Menggunakan kalimat objektif yang tidak memihak dan tidak mengandung opini pribadi. Dan yang terakhir, penggunaan kata benda. Menggunakan kata benda yang tepat untuk menggambarkan objek atau fenomena yang diamati. Contoh TLHO, pernyataan umum. Kebun belakang rumah memiliki area yang tidak terlalu luas karena hanya lahan sisa dari pembuatan rumah. Di kebun terdapat banyak tanaman dan sayuran. Ada vertical gardening di kebun belakang rumah yang membuat suasana rumah menjadi lebih adem. Di kebun juga terdapat beberapa jenis sayuran yang bisa dikonsumsi oleh keluarga sendiri. Deskripsi bagian. Kebun belakang rumah dibuat karena ada lahan sisa. Kami memberi ide untuk membuatkan taman bermain agar bisa untuk kumpul bersama keluarga di sore hari. Di kebun belakang rumah terdapat berbagai jenis tanaman.
kaktus, jari gading, gelombang cinta bisa ditemui di kebun belakang rumah. Selain tanaman hias, ada juga jenis sayuran seperti lada, cabai, dan daun bawang yang ditanam dalam pot. Biasanya sayuran akan dikonsumsi pribadi jika sudah panen. Kami juga menanam beberapa buah yang ditanam dalam pot. Kami memiliki pohon jambu ditanam di sudut kebun belakang. Di tengah kebun kami membuat kursi dan meja kayu. Biasanya digunakan untuk kumpul bersama teman atau keluarga dan menikmati makan malam. Deskripsi manfaat: kebun belakang rumah memiliki berbagai jenis tanaman hias dan sayuran. Kebun yang luasnya minimalis bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Baik, sebelum kita menutup presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Dafarkan Raffi Nugroho dari absen 11. Saya ingin bertanya, kenapa sih di teks laporan hasil observasi itu harus berisi objektif dan faktual? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza absen nomor 12 dari kelompok 2. Saya mau bertanya, itu kan di situ kaidah kebiasaannya nomor 2 itu menggunakan istilah ilmiah. Nah, mereka kasih apa sih contoh istilah ilmiah? Kasih ya. Perkenalkan, nama saya Stevi Gwenatli Ivanova dari kelompok 1. Izin bertanya, untuk laporan hasil observasi kan ditulis sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis. Tapi bolehkah teks LHO ditulis dari informasi-informasi orang lain, lalu kita rangkum sendiri dan kita jadikan teks kita sendiri? Terima kasih. Ada lagi? Pertama, soal nomor 1 akan dibacakan. Pertanyaannya, kenapa dalam TLAO harus ada kalimat objektif? Jawabannya, karena TLAO adalah teks yang bersumber dari fakta dan hasil pengamatan yang valid. Jika tidak objektif atau faktual, tidak dapat disebut TLAO. Baik, apakah ada? Selanjutnya, soal nomor 2 akan dibacakan. Pertanyaannya yaitu contoh istilah ilmiah. Ini saya akan menjelaskan arti istilah ilmiah. Yang pertama, contoh istilah ilmiah. Yang pertama, fotosintesis. Ya, proses tumbuhan membuat makanan dengan sinar cahaya matahari. Contoh kedua, yaitu artinya suatu materi terkecil dari suatu unsur. Oke, jelas? Baik, Tisha, sudah paham? Selanjutnya, soal nomor 3 akan dibacakan oleh Ibnu. Pertanyaannya, bolehkah TLHO ditulis dari pengalaman orang lain dan dijadikan rangkuman sendiri? Jawabannya boleh, jika informasi, fakta, dan terdapat bukti yang konkret dan berdasarkan pengalaman pribadi orang tersebut dapat menyatakan TLHO. Walaupun kita mencontoh laporan hasil observasi